Di bagian dunia bawah, saat Qin Chen melangkah ke pusaran, nafas kematian yang mengerikan melonjak. Nafas kematian ini membawa kekuatan pembusukan yang mematikan jantung. Jika orang kuat biasa masuk, dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Apakah jalan ini menuju ke dunia bawah? Gumam Qin Chen berjalan di lorong, sosoknya berubah menjadi cahaya dan bayangan yang tak terlihat, terbang dengan cepat, dan kekuatan ruang melewatinya, membentuk penghalang kematian yang mengalir. Qin Chen dapat merasakan bahwa penghalang ini sangat tidak stabil, jauh lebih tidak stabil daripada jalur luar angkasa yang dia ambil dari benua hitam ke alam semesta asli, dan terus bergetar, seolah-olah akan pecah kapan saja. Hahaha, dunia bawah, setelah bertahun-tahun, aku akhirnya akan kembali ke dunia bawah. Di sebelah Qin Chen, Kaisar Yuming begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Sudah ratusan juta tahun sejak dia meninggalkan dunia bawah, dia secara tidak sengaja jatuh ke laut kosmik, sekarang bisa kembali ke dunia bawah setara dengan mengembalikan masa tuanya dan mengembalikan jiwanya ke kampung halamannya. Pada saat ini, ketika Qin Chen terbang dengan cepat melewati lorong itu. Di dunia luas yang sangat aneh di dunia bawah, langit dan bumi gelap gulita, seperti malam abadi, tanpa cahaya yang terlihat. Sesosok manusia purba duduk bersila, dan di atas kepalanya terdapat sungai gelap yang sangat luas. Sungai yang panjang itu sangat deras, melintasi seluruh kehampaan, menutupi segalanya. Pada saat ini, sosok gelap tak berujung ini memiliki aura mengerikan yang muncul dari tubuhnya. Aura ini menekan keabadian dan perlahan meresap ke dalam sungai Undet, seolah-olah sedang merasakan sesuatu. Tiba-tiba, sungai Undet di atas kepala bayangan mulai berfluktuasi secara perlahan. Bayangan hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya hitam yang tak berujung langsung melintasi kehampaan yang tak berujung, dan wajah-wajah yang padat dan tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sungai panjang Undet. Wajah-wajah ini semua berteriak tanpa suara, dengan berbagai ekspresi ketakutan di wajah mereka. Bayangan gelap itu menutup telinga, tapi menatap sungai Undet dengan kaget. Sungai Undet tiba-tiba bergerak. Apa yang terjadi? Ucap bayangan itu tiba-tiba berdiri, matanya serius. Sebuah bola hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan aura tak kasat mata tiba-tiba memenuhi bola hitam tersebut. Di dalam bola hitam tersebut, ada garis-garis tipis hitam samar mengalir, menyebar ke segala arah. Garis-garis hitam ini terus bersinar, samar-samar, seolah menyampaikan semacam pesan. Tidak, ada sesuatu yang memasuki dunia bawahku dan menyebabkan beberapa perubahan halus pada dunia bawahku. Apa itu? Ucap sosok gelap dan kuat ini tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi ngeri di matanya. Tubuhnya bergoyang dan tiba-tiba menghilang di bawah sungai Undet. Saat berikutnya, sosok gelap ini muncul di langit di atas dunia bawah yang luas, dia menutup matanya, dan tanda gelap muncul di antara alisnya. Aura mengerikan menyapu dengan liar dari tubuh sosok gelap ini, dan langsung menyapu ke segala penjuru dunia bawah. Dalam sekejap, ia menyebar ke ratusan juta mil langit dan bumi. Dalam persepsinya, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas dunia bawah. Benang ini berhubungan dengan arah yang berbeda dan sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba, salah satu benang mulai bergetar hebat. Itu dari arah Tianming. Coba aku lihat siapa yang ingin masuk ke dunia bawahku. Pupil sosok gelap itu menyusut, dan dia segera berteriak tajam, dan tiba-tiba menamparkan telapak tangannya ke arah benang hitam yang bergetar itu. Sebuah telapak tangan besar langsung lolos ke dalam kehampaan luas. Dunia bawah, menghilang dalam sekejap, dan menyerang dengan ganas menuju ujung dunia bawah yang tak berujung. Di bagian dunia bawah, sosok Qin Chen terbang lewat. Di depannya, di ujung lorong yang jauh, samar-samar dia bisa melihat pintu keluar pusaran muncul, dan dari pintu keluar pusaran, aura kematian yang kuat datang. Apakah itu dunia bawah? Ucap Qin Chen matanya menyipit. Kaisar Yuming di sampingnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, saat kejutan muncul di wajahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Hati-hati, suara kaget dan marah tiba-tiba keluar dari mulut Kaisar Yuming. Saat kata-kata Kaisar Yuming jatuh, lorong di depan mata Qin Chen hancur dalam sekejap. Dalam jangkauan mata telanjang, telapak tangan hitam besar yang berisi aura kematian tak berujung menghancurkan kehampaan dan menamparkan Qin Chen di lorong itu dengan keras. Tangan besar ini muncul di kepala Qin Chen dalam sekejap, dan aura kematian yang membuat jantung berdebar memenuhi telapak tangan.
Suasana di sekelilingnya mendidih saat ini. Di telapak tangan, serangkaian pola rune yang menghentak berkembang, masing-masing seperti jurang, mampu memotong segala sesuatu di dunia dan memusnahkan suatu area. Tangan besar itu jatuh. Seluruh bagian itu hancur berkeping-keping, dan ruang di sekitarnya runtuh. Menghadapi kekuatan dan aura seperti itu, pada saat ini, tubuh dan jiwa Qin Chen terasa seperti akan runtuh di tempat. Tidak baik, gumam Qin Chen, ekspresinya berubah drastis. Qin Chen terkejut dan marah, ini jelas merupakan serangan oleh orang kuat tingkat kaisar. Sedikit keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Qin Chen tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan dengan ledakan, Istana 10 Kesengsaraan muncul di depannya dalam sekejap. Saat Istana 10 Kesengsaraan muncul, aura Qin Chen melonjak. Pada saat yang sama, pedang karat misterius tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Begitu pedang karat misterius muncul, niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuh pedang. Qin Chen langsung melepaskan niat membunuh teratas dalam pedang karat misterius yang segelnya telah dibuka oleh ibunya. Niat membunuh yang membelah kehampaan, dalam sekejap, itu menyembur keluar dan berubah menjadi energi pedang yang mencapai langit, menebas ke arah langit. Pada saat ini, Qin Chen tidak menahan diri sama sekali dan langsung melepaskan kultivasi terkuatnya. Bayangan samar Dharma muncul di belakangnya, dan dia membuka langit dengan tangannya. Menghadapi orang kuat tingkat kaisar, Qin Chen tidak berani gegabah. Energi pedang Qin Chen yang mencapai langit, berubah menjadi jurang gunung, menebas keras telapak tangan gelap yang menghalangi langit dan matahari. Raungan yang memekakan telinga langsung bergema di seluruh dunia, jutaan mil di sekitarnya langsung runtuh. Kamu masih berani melawan. Suara dingin datang dari kehampaan dunia bawah yang tak ada habisnya, dan aura mengejutkan langsung muncul dari tangan besar itu. Saat berikutnya, di mata Qin Chen yang ketakutan dan marah, energi pedang yang berisi niat pedangnya yang sangat mengerikan hancur dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Istana 10 Kesengsaraan, ucap Qin Chen berteriak di dalam hatinya. Pada saat kritis ini, dia buru-buru mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan dan memblokirnya di depannya. Dengan dentang, langit runtuh dan bumi hancur. Istana 10 Kesengsaraan ditekan oleh tangan besar dan berguncang dengan keras. Kekosongan dalam jarak ribuan mil terus-menerus runtuh, dan jalur luar angkasa menuju dunia bawah juga runtuh dalam sekejap. Dalam kehampaan yang tak berujung, terdengar suara kejutan. Rupanya, dia tidak menyangka kalau orang yang mencoba menyelinap ke dunia bawah benar-benar bisa menahan serangannya. Segera setelah itu, aura di tangan hitam besar itu melonjak lagi dalam sekejap, menekan Qin Chen dan menutup kekosongan tak berujung di sekitar Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen merasa dia benar-benar di penjara, tidak bisa bergerak sama sekali, seperti manusia kayu. Sial, apakah ini orang kuat setingkat kaisar? Itu terlalu kuat, ucap Qin Chen kaget dan marah. Kekuatan orang kuat tingkat kaisar jauh lebih unggul darinya. Pihak lain hanya menekannya dengan serangan dari ujung kehampaan yang tak ada habisnya, membuatnya tidak bisa melawan sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah kemauan yang terkandung dalam kekuatan lawan secara langsung menekan jiwanya. Dengan satu klik, retakan perlahan muncul di lautan jiwa Qin Chen. Jika Qin Chen tidak hanya bergabung dengan sumber surga, dan tubuh serta jiwanya telah menerima peningkatan yang menakjubkan, dampak ini saja sudah cukup untuk secara langsung menghancurkan lautan jiwa Qin Chen. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Senior Yuming, ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming di pagoda Guyu dengan kaget dan marah. Berikan padaku, teriak Kaisar Yuming meraung dengan marah, dan pagoda Guyu melonjak ke langit dalam sekejap. Saat berikutnya, aura yang mengandung konsepsi artistik Kaisar Yuming yang tak terbatas naik langsung ke langit dan berdampak keras pada tangan hitam besar itu. Kekuatan kemauan tingkat Kaisar bertabrakan, dan seluruh tubuh Kaisar Yuming terbakar dengan api hitam. Dia benar-benar langsung membakar sisa jiwanya sendiri. Tangan hitam besar itu bergetar hebat. Di bawah pengaruh Kaisar Yuming, serangkaian garis retakan muncul di tangan besar secara instan. Tiba-tiba, tekanan pada Qin Chen tiba-tiba menghilang. Ayo pergi, ucap Kaisar Yuming mengertakkan gigi dan berkata lagi, saya hanya memiliki satu jiwa dan keinginan yang tersisa, dan saya tidak dapat bertahan terlalu lama. Mata Qin Chen bersinar dengan keganasan, dan dia tiba-tiba mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan. Dengan keras, aura Istana 10 Kesengsaraan melonjak, dengan ganas,
mengenai tangan hitam besar itu, dan pada saat keduanya bertabrakan, kekuatan penindas dari tangan hitam besar itu bergetar sedikit. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan prinsip ruang Dao, menyingkirkan istana 10 kesengsaraan, dan bergegas ke celah ruang di samping dalam sekejap. Dan Kaisar Yuming juga memasuki pagoda Guyu, berubah menjadi aliran cahaya hitam, dan mengikuti Qin Chen ke celah luar angkasa dalam sekejap. Saat Qin Chen memasuki celah di ruang angkasa, tangan hitam besar itu jatuh, dan dengan keras, kekosongan di bawah benar-benar hancur dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan yang tak ada habisnya. Di bawah sungai Undet, sosok gelap itu tiba-tiba membuka matanya. Dia benar-benar melarikan diri. Ucap pria itu penuh rasa tidak percaya di matanya, dan dia mendengus kaget dan marah. Dalam sekejap, kekosongan dalam jarak 1 juta mil di sekitarnya hancur menjadi ketiadaan. Matanya dingin dan tegas, seperti dewa iblis yang keluar dari api penyucian. Dia mengerutkan kening dan mendengus, aura sebelumnya adalah aura tingkat kaisar, dan itu memberiku perasaan yang sangat akrab. Siapa itu? Yang mana dari dunia bawahku? Aliran cahaya cemerlang bersinar terus-menerus dari pupil yang gelap. Kalian kemarilah. Ucap sosok gelap itu berteriak dengan tajam. Dalam sekejap, beberapa bayangan hitam yang memancarkan aura menakutkan muncul tepat di samping sosok gelap itu. Mereka berlutut dengan satu kaki dan berkata, Kaisar Agung, kirimkan perintahku untuk melakukan penyelidikan ketat ke arah Beiming di dunia bawah. Jika ada orang dari alam semesta asing yang memasuki dunia bawah kita, kalian harus menemukannya. Tangkap mereka secara langsung dan bawa mereka ke kursi ini. Jika mereka melawan, bunuh tanpa ampun. Ucap sosok gelap itu berkata dengan dingin. Ya, Kaisar, ucap bayangan hitam ini berkata dengan hormat, dan saat berikutnya, banyak bayangan hitam tiba-tiba menghilang. Aku ingin melihat siapa yang berani datang ke dunia bawahku dan mengganggu sungai kematian. Mata sosok gelap itu bersinar, dan dia mendengus dingin, gemetar ke segala arah. Pada saat yang sama, dunia bawah adalah negeri yang penuh kekacauan dan kehampaan. Dengan suara mendengung, retakan ruang gelap tiba-tiba muncul. Sesosok langsung muncul dari celah angkasa dan jatuh ke tanah. Retakan ruang di belakangnya menghilang, dan sosok itu dengan cepat berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Qin Chen, apa kamu baik-baik saja? Suara lemah Kaisar Yuming datang. Sosok tersebut adalah Qin Chen yang beruntung bisa lolos. Saya baik-baik saja, ucap Qin Chen matanya dingin dan tegas, dia melihat sekeliling dan tidak berani diam di tempatnya, dia bergoyang dan tiba-tiba menghilang di sini. Setelah beberapa saat, Qin Chen menemukan tempat tak bernyawa di tanah yang kacau dan terpencil ini, dan pergi ribuan mil jauhnya di bawah tanah sebelum berhenti. Senior Yuming, siapa yang baru saja menyerangku? Kata Qin Chen dengan tatapan seperti elang di matanya. Siapapun yang mendapat pukulan besar begitu dia masuk akan marah di dalam hatinya. Nafas Kaisar Yuming lemah, melayang di samping Qin Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga tidak yakin tentang itu. Tidak yakin, ucap Qin Chen mengerutkan kening. Sebagai salah satu dari 4 kaisar terhebat di dunia bawah, bagaimana mungkin Kaisar Yuming tidak mengetahui siapa orang yang melakukan tindakan tersebut? Dia seharusnya mengetahui semua penguasa dunia bawah bukan? Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh, sudah terlalu lama sejak kaisar ini jatuh. Ketika kaisar ini jatuh, ada 4 kaisar besar di dunia bawah, yaitu Permaisuri Mingyue, Kaisar Yama dari 10 istana, Kaisar Wu Yue Hades dari 5 gunung, dan saya, Kaisar Yuming. Selain itu, beberapa master top, dunia bawah yang luas jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dan setelah kaisar ini jatuh selama bertahun-tahun, saya khawatir dunia bawah telah terbalik. Sekarang, siapa orang kuat di dunia ini? Kaisar ini tidak yakin. Satu-satunya hal yang pasti adalah orang ini seharusnya menggunakan kekuatan reinkarnasi sebelumnya. Qin Chen mengerutkan kening, kekuatan reinkarnasi. Iya itu benar, ucap Kaisar Yuming mengangguk, arah serangan orang ini datang dari kedalaman kehampaan dunia bawah yang tak ada habisnya. Itu adalah lokasi inti dari dunia bawah. Aura orang sebelumnya mengandung kekuatan reinkarnasi yang luar biasa. Dia seharusnya menggunakan sungai kematian untuk berlatih. Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang kuat dengan kekuatan reinkarnasi sekuat itu di dunia bawah saat itu. Ucap Kaisar Yuming berkata lagi dengan tergesa-gesa, selain itu, meskipun aku telah kembali ke dunia bawah,
Aku telah menderita terlalu banyak kerugian sekarang dan akan tertidur lelap setelah beberapa saat. Saat kamu berjalan di dunia bawah, kamu tidak boleh menyebut namaku dengan mudah, agar tidak menimbulkan masalah. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa menurutnya Kaisar Yuming ini sangat tidak bisa diandalkan? Baiklah, saya baru saja makan terlalu banyak dan perlu tidur. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada Wan Gumingzu. Namun, Anda harus memperhatikan satu hal, yaitu aura dunia di tubuh Anda juga kuat, dan mudah bagi orang luar untuk melihat identitas Anda dari laut kosmik. Ucap Kaisar Yuming memperingatkannya lagi. Hati Qin Chen tergerak, dan aturan kematian keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Dalam sekejap, jubah fisik Qin Chen menghilang dan terkondensasi menjadi jubah hitam pekat dengan nafas kematian, apalagi wajahnya perlahan berubah, wajahnya menjadi lebih panjang dan lebih dingin, dan matanya menjadi sangat suram. Qin Chen juga merasakannya ketika dia memasuki dunia bawah sebelumnya. Aura alam semesta asli dan laut kosmik sangat jelas terlihat di dunia bawah ini. Oleh karena itu, jika dia ingin menyembunyikannya, dia harus berubah menjadi keadaan dunia bawah. Untungnya, Qin Chen sendiri mengendalikan kekuatan sebenarnya dari aturan kematian. Dia dengan cepat menghilangkan dan menyembunyikan kekuatan lain di tubuhnya, hanya menyisakan nafas kematian. Dalam sekejap, dia menjadi penduduk asli dunia bawah. Bagaimana menurutmu keadaanku sekarang? Tanya Qin Chen dengan ringan. Kaisar Yuming berkata, sekarang jauh lebih baik. Namun, meskipun Anda mengendalikan hukum kematian yang sebenarnya, Anda berasal dari laut kosmik dan bukan roh mati, jadi Anda tidak dapat sepenuhnya menghalangi nafas laut kosmik. Mungkin beberapa orang biasa di dunia bawah tidak bisa mengetahui dari mana Anda berasal, tetapi beberapa master yang benar-benar top masih dapat mengetahui secara sekilas bahwa Anda bukan berasal dari dunia bawah. Kecuali Anda bisa mendapatkan mata air kuning dunia bawah dan membasuh tubuh Anda dengan air dunia bawah, Anda benar-benar dapat menutupi aura Anda sendiri. Apa? Mata air kuning? Ucap Qin Chen bertanya dengan bingung. Kamu harus menanyakan detailnya kepada leluhur Wan Guming. Aku akan istirahat dulu. Ucap Kaisar Yuming memberitahukan. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Yuming berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki pagoda Guyu. Jelas bahwa pertempuran sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatannya. Qin Chen mengangkat tangannya, dan kristal tengkorak langsung muncul di depannya, itu tidak lain adalah Wan Gumingzu. Tuan Chen, ucap Wan Gumingzu buru-buru memberi hormat dengan hormat. Ketika Kaisar Yuming dan Kaisar Misterius mengambil tindakan sebelumnya, dia bersembunyi di pagoda Guyu dan bahkan tidak berani keluar. Apakah kamu tahu orang yang menyerangku sebelumnya? Tanya Qin Chen. Wan Gumingzu tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Chen, Anda tahu bahwa saya hanyalah seorang jenderal di bawah komando Kaisar Agung. Kemudian, Kaisar Agung menghilang. Kami mengungsi dan kehilangan banyak orang. Bawahan ini jatuh tidak lama setelah Kaisar Agung pergi, dan kemudian karena leluhur Yuanmo bawahan ini terbangun, dan tidak butuh waktu lama setelah dia bangun, jadi. Ucap Wan Gumingzu tampak malu. Qin Chen terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Kaisar Yuming dan leluhur Wan Guming, tidak satupun dari mereka yang dapat diandalkan. Bagaimana dengan mata air kuning? Ucap Qin Chen bertanya lagi. Bawahan ini mengetahui bahwa mata air kuning terletak di area terlarang yang disebut Gunung Huangquan di dunia bawah. Di dalamnya terdapat kekuatan dingin paling kuat di dunia bawah. Lalu tahukah kamu di mana letak Gunung Huangquan? Bawahan ini secara alami tahu. Selama kita mengetahui terlebih dahulu di mana kita berada sekarang, secara kasar saya dapat mengetahui lokasi Gunung Huangquan. Gunung Huangquan adalah dojo Kaisar Agung saat itu. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Ucap Wan Gumingzu tertawa. Dojo Kaisar, ucap Qin Chen bingung. Wan Gumingzu mengangguk dan berkata, ya, dojo Kaisar dunia bawah terletak di Gunung Huangquan. Itu adalah markas Kaisar, tapi saya tidak tahu apa jadinya setelah bertahun-tahun. Qin Chen semakin bingung. Oh sial, Kaisar Yuming ingin dia pergi ke dojonya terlebih dahulu. Pasti ada yang salah dengan ini. Kaisar Yuming, keluarlah. Ucap Qin Chen berteriak ke pagoda Guyu dengan marah. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali di pagoda Guyu. Kaisar Yuming meringkuk di pagoda Guyu dan tertidur lelap. Orang ini sebenarnya berpura-pura mati. Ekspresi Qin Chen jelek,
Tetapi dia juga merasakan bahwa serangan sebelumnya memang telah menghabiskan banyak sumber Kaisar Yuming, jadi tidak dapat dikatakan bahwa dia sengaja berpura-pura mati. Sepertinya kamu harus mencari tahu di mana kamu berada sekarang terlebih dahulu. Pikir Qin Chen, matanya berkedip. Ketika Qin Chen memasuki celah luar angkasa sebelumnya, dia tidak tahu kemana dia pergi. Jika lebih dekat dengan Laut Kesengsaraan Abadi, maka Qin Chen berencana untuk pergi ke Laut Kesengsaraan Abadi terlebih dahulu. Namun jika lebih dekat dengan Gunung Huangquan, perjalanan ke Gunung Huangquan bukanlah hal yang mustahil. Tujuan Kaisar Yuming melakukan ini hanyalah untuk mendapatkan kesembuhan, atau mungkin dia meninggalkan beberapa harta dan barang lainnya di Gunung Huangquan saat itu, sebaiknya dia mampir ke sana. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung meninggalkan tanah dan menghilang dalam sekejap.